21. Efesus 5 ayat 15-21. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara sekalian, minggu kemarin pesan firman Tuhan masih ingat? Bangunlah, hai kamu yang tidur. Bangun, bangkitlah hai kamu yang tidur. Apa tujuannya saudara-saudara? Itu supaya kita hidup menjadi saksi Tuhan. Kita flashback. Paulus berkata, jangan kamu ikut rupa-rupa percabulan, keserakahan, dan hawa nafsu duniawi. Karena kamu adalah terang. Dan terang hanya berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Jangan lagi kamu ikut perbuatan kegelapan itu. Tinggalkan. Karena kamu sebagai saksi Tuhan, kamu justru harus menelanjangi perbuatan-perbuatan itu. Itu sebab bangunlah hai kamu yang tidur, jadilah saksi Tuhan yang baik. Bagian ini adalah terusannya. Paulus mengajarkan sebagai seorang saksi yang baik itu seperti apa. Karena itu, dia mulai begitu. Kamu saksi Tuhan. Karena itu, sebagai terang, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Waspadalah, perhatikan dengan urgen hal-hal yang akan kuajarkan kepadamu. Ada dua hal, saudara, yang ingin Paulus ajarkan di dalam bagian ini. Bahwa untuk hidup sebagai saksi Kristus, yang pertama, hiduplah seperti orang bijaksana. Hiduplah seperti orang bijaksana. Sebagai saksi Tuhan kita harus hidup bijaksana. Paulus di ayat ke-15, janganlah kamu hidup seperti orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang arif. Dan ini dia sambung lagi dengan kalimat selanjutnya. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Paulus mengajarkan di sini sebagai saksi Kristus, jangan kamu hidup seperti orang bodoh, tapi hiduplah seperti orang bijak. Nah, saudara, kalau melihat tulisan ini berarti bijaksana ini sangat berkaitan dengan keselamatan. Paulus menjelaskan ini di awal surat, karena surat itu panjang, tidak ada perikopnya, saudara, tidak ada judul-judul subbab itu, semuanya dia tulis di penjara itu. Dan di pasal 1 ayat 17 kita sudah merenungkan. Dia berkata begini, aku berdoa supaya Tuhan memberi kamu roh hikmat. Supaya kamu punya bijaksana. Untuk apa? Untuk kenal Kristus dengan benar. Yang menghidupkan kamu bersama-sama dengan Kristus, ini keselamatan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi bijaksana dengan keselamatan itu sangat berkaitan. Kamu yang sudah ditebus dari cara hidupmu yang lama, itu sebab jangan hidup lagi seperti orang bodoh. Maksudnya orang bodoh ini adalah orang tidak percaya. Itu dia sebutkan di dalam pasal 4 ayat 17-18. Seperti orang yang tidak percaya. Yang pikirannya sia-sia. Itu orang bodoh. Pikiran mereka sia-sia. Pengertian mereka gelap. Jauh dari Tuhan. Karena sekarang kamu sudah mengenal Kristus. Kamu sudah diberikan roh hikmat itu. Untuk kenal dengan Kristus. Kamu adalah saksi Tuhan.
Kamu adalah terang, dan sebagai saksinya hiduplah seperti orang bijak. Dan Paulus berkata, pergunakanlah waktu. Ada kaitannya lagi. Keselamatan, kamu orang yang sudah diselamatkan, kamu hidup seperti orang bijak, kait lagi dengan waktu. Artinya, saudara, bahwa orang bijaksana itu adalah orang yang punya sikap yang benar terhadap waktu. Hiduplah seperti orang bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu itu memakai kata kairos. Jarang saudara muncul di kitab suci. Tetapi itu di situ muncul lagi. Kairos. Pergunakanlah kairos yang ada. Itu mengacu kepada momen kairos itu. Satu keberadaan kita di hadapan Tuhan, saudara. Momen yang sangat penting. Beda dengan kronos, waktu yang mekanis yang terus maju. Tapi kairos itu momen yang berharga. Di dalam kronos ada kairos yang Tuhan simpan. Itu momen yang berharga sekali. Di dalam kairos ada kesempatan yang Tuhan simpan. Dan itu selalu sifatnya urgen, berhubungan dengan momen yang sangat penting. Pergunakanlah waktu di sini adalah satu gambaran engkau membeli waktu. Artinya orang ini memanfaatkan sebaik-baiknya setiap kesempatan. Jadi ini kata yang muncul, saudara-saudara, kalau perhatikan perjanjian lama. Membeli, menebus, manfaatkan sebaik-baiknya setiap kesempatan. Ini kalau saudara baca di dalam Daniel 2 ayat 8. Itu kata yang sama muncul di situ. Itu berhubungan dengan soal orang-orang Kasdim yang saat itu dipanggil oleh Raja Nebukadnezar untuk menerangkan arti mimpi dia. Wah, mereka kelabakan, mereka tidak tahu siapa yang bisa. Lalu mereka takut dihukum mati. Dan disebutkan di situ mereka mengulur-ngulur waktu. Mereka berusaha mendapat waktu. Mengulur waktu sebelum dihukum mati. Urgen. Meskipun berbeda konteksnya, saudara. Tetapi nuansa yang mau dihadirkan di sini soal waktu kairos. Ini selalu urgensinya. Waspada. Alert. Setiap manusia 24 jam, apa yang saudara pakai? Itu dihitung semua oleh Tuhan. Alert always. Saudara-saudara. Karena sama seperti orang Kristen di Efesus, surat ini ditulis oleh Paulus kepada kita juga yang hidup di zaman ini. Sama. Kita semua zaman di dalam hidup menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Waspadalah. Aku datang segera. Kita semua sedang menanti kedatangan Kristus kembali. Sama seperti jemaat di Efesus. Paulus berkata, pergunakanlah waktu kairos itu. Tangkaplah semua kesempatan yang penting. Maka selama penantian ini kita harus berusaha memakai kesempatan bukan berdasarkan interest pribadi. Tetapi untuk hidup menyenangkan Tuhan. Artinya sebagai saksi Tuhan akan berlaku bijak untuk mengambil setiap kesempatan penting yang datang. Kenapa saudara? Rasul Paulus menjelaskan alasannya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Itu alasan yang Paulus berikan di sini. Saudara, Galatia 1 ayat 4 ini menjelaskan apa yang Paulus ini. Apa artinya hari-hari ini adalah jahat? Paulus tuliskan di dalam Galatia 1:4. Dunia ini dikuasai oleh roh-roh jahat di udara. Itu sebabnya, saudara. Efesus 2 ayat 2, penguasa kerajaan angkasa itu, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Roh yang melawan Tuhan dan rencananya. Dunia sedang dikuasai oleh setan. Tetapi orang Kristen sudah dilepaskan dari kuasa itu. Hari-hari itu jahat. Karena dunia ini memang dikuasai oleh setan-setan. Yang bekerja terus mengganggu orang-orang. Termasuk orang Kristen. Tetapi kamu orang Kristen. Kamu sudah dilepaskan dari kuasa itu.
Dan orang Kristen sudah menjadi terang di dalam Tuhan. Itu sebabnya meskipun kita masih hidup di tengah hari-hari yang jahat ini, kita dipanggil untuk hidup menyenangkan Tuhan dengan memakai setiap kesempatan yang diberikan. Kesempatan itu jarang lewat, saudara. Tetapi sekali lewat, jangan dibiarkan. Karena dia tidak akan kembali lagi. Saudara-saudara, saya sangat tergerak oleh cerita Bapak Stephen Tong tentang dewa kesempatan. Ada dewa kesempatan, saudara. Dewa ini di dalam mitos tentunya ya, mitos daripada Yunani, saudara. Dia itu kepalanya botak di belakangnya, tapi rambutnya ada di depan, gitu, saudara-saudara. Dan di kakinya itu ada sayap, sehingga dia kalau jalan itu cepat sekali, hilang. Jadi dewa ini jarang lewat, saudara. Itu sebab manusia itu harus mencari dia. Kalau sudah lewat dan kita berusaha kejar, tidak mungkin bisa. Karena sayapnya itu cepat sekali, saudara. Dan kita tidak bisa tangkap dari belakang. Licin, kepalanya botak, saudara-saudara. Jadi itu sebab kita sebagai orang bijak selalu waspada dan harus urgen, saudara. Bersiap sebelum dia tiba. Dan begitu dia datang, langsung kita tangkap rambutnya di depan. Wah, dia tidak bisa gerak. Itu kelemahannya, saudara. Kita tangkap di depan rambutnya itu. Ini mitos, tetapi mengandung pelajaran yang berharga sekali. Ketika saya mendengarkan ini dari mulut Bapak Stephen Tong, saya sangat tergerak. Ya Tuhan, begitu banyak kesempatan yang saya sudah lalukan. Dan itu tidak kembali lagi, saudara-saudara. Karena orang bodoh itu terus membuang kesempatan. Tapi orang bijak mencari kesempatan. Dia memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. Dia memilih mana yang paling penting. Dia prioritas. Sadar dirinya terbatas. Inilah namanya menebus waktu, saudara-saudara. Jadi bagaimana caranya berbijaksana menebus waktu sebagai saksi Tuhan? Adalah dengan tidak memboroskan waktu di dalam hidup kita. Itu caranya. Bagaimana caranya kita berbijaksana menebus waktu sebagai saksi Tuhan, tidak memboroskan waktu di dalam hidup kita. Saudara-saudara, ada 3 hal. Ya, tadi sudah dikatakan dunia ini sudah dikuasai oleh roh jahat. Kamu hidup di hari-hari yang jahat itu. Setan selalu berkuasa untuk mengalihkan pandangan kita dari Kristus Yesus. Ada 3 hal yang setan itu selalu menggoda manusia. Untuk mereka berhasil membuang-buang waktunya. Yang pertama, saudara-saudara, banyak-banyaklah khawatir. Banyaklah kamu khawatir. Sehingga kamu menghamburkan waktu memikirkan hal yang tidak perlu. Hal yang sebetulnya tidak pernah terjadi. Saudara-saudara, waktu dipakai untuk khawatir, untuk cemas, untuk hal yang sebenarnya tidak akan terjadi. Wah, setan sorak. Bagus. Ganggu manusia dengan hal itu. Kedua, saudara, fokuskan manusia kepada keinginan menjadi kaya. Baca sebanyak-banyaknya, cari buku-buku sekuler. Ikut seminar-seminar. Cara untuk mempunyai banyak uang online. Saudara-saudara, setan senang lagi. Yang ketiga, bandingkan dirimu dengan orang lain. Terus bandingkan. Kemudian kamu akan sibuk mengejar penampilan. Seperti orang ini, seperti orang itu. Saudara, terus sibuk memikirkan itu. Lalu yang keempat, tambahlah daftar orang yang kita musuhi. Setiap hari habiskan waktu memaki-maki orang lain. Nasihat Paulus justru berlawanan dengan 4 penggodaan dari iblis ini. Kamu harus menebus waktumu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan pakai waktumu terus untuk khawatir. Jangan pakai waktumu untuk terus ingin menjadi kaya. Karena firman Tuhan berkata, jauhkanlah keinginan itu. Karena kamu akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan nafsunya. Orang Kristen bukan tidak boleh kaya.
Tapi ambisi itu untuk apa? The direction of your heart. Harus jelas saudara di hadapan Tuhan. Motivasi hatimu mencari uang untuk apa? Saudara-saudara, yang ketiga, jangan terus membandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi bandingkan dengan dirimu yang belum capai di dalam Tuhan. Itu ajaran Paulus. Saudara-saudara, kita tidak pernah dipanggil untuk banding diri dengan orang lain. Kita sibuk terus, aduh orang itu langsingnya minta ampun. Terus tiap hari diet, olahraga, habis waktumu. Penampilannya ingin seperti itu, kayanya ingin seperti dia, suksesnya ingin seperti dia. Cilakalah saudara. Yang keempat, tebus waktumu. Jangan menambahi terus daftar kekurangan orang, kelemahan orang lain, dimaki-maki terus. Saudara-saudara, firman Tuhan tidak pernah mengajar demikian. Tebus waktumu, itu artinya banyak mengucap syukur. Mengingat kebaikan orang. Positif dalam diri orang lain. Saudara-saudara, nasihat Paulus, tebuslah waktumu. Jangan terbiasa memupuk kecemasan di dalam hidup. Jangan terbiasa memupuk keinginan menjadi kaya. Jangan membawa kita ke dalam pencobaan yang berbagai nafsunya yang menghancurkan. Tetapi pikirlah hal yang bermakna. Kamu saksi Kristus. Terang, pikir hal yang bermakna di dalam hidupmu. Hal yang berkaitan dengan kerohanian. Sehingga kita bisa hidup menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya hidup menyenangkan Tuhan, saudara-saudara? Ini bagian yang sangat praktis. Ya, 3 pasal di dalam Efesus itu doktrinal semua. Kental sekali dengan doktrin. Tetapi 3 pasal lagi ini praktek hidup Kristiani. Etika Kristen. Bagaimana caranya kamu hidup menyenangkan Tuhan? Saudara-saudara, Paulus berkata, jangan hidup seperti orang bodoh. Tetapi mengertilah kehendak Tuhan. Nah ini maju 1 step lagi saudara. Kamu tidak memboroskan waktu itu untuk apa? Kamu menebus waktu itu untuk apa? Kamu tidak perlu cemas dan khawatir untuk apa? Karena kamu ingin ngerti kehendak Tuhan. Kita semua dicipta itu ada tujuannya. Ada rencana Tuhan yang mulia, saudara-saudara. Berarti ini ada peningkatan dari yang pertama. Kita bukan saja hidup seperti orang arif, seperti orang bijaksana, tetapi fokusnya sekarang adalah mengerti kehendak Tuhan dan menjalankannya. Ini goalnya, saudara. Daripada kamu menebus waktu itu untuk apa? Ini goalnya, tujuan akhirnya. Kamu ngerti kehendak Tuhan dan kamu menjalankannya. Kalau kita mau mengetahui kehendak Tuhan, saudara-saudara, tidak perlu kita mengalami hal-hal yang ajaib. Seperti dapat wahyu dalam mimpi-mimpi dan sebagainya. Tetapi dengan cara kita mempelajari firman Tuhan. Nah di dalam bagian ini saudara Paulus mengajarkan lebih dari sekedar tahu kehendak Tuhan dalam kitab suci. Paulus tidak berkata pelajari apa yang Tuhan katakan di dalam kitab suci. Hidupi itu. Tapi Paulus mengaitkan dengan bijaksana memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita hidup di dalam menjalankan kehendak Tuhan. Seolah-olah dia tanya sama kita semua saudara, masing-masing. Apa yang harus saya lakukan dengan momen yang diberikan kepada saya ini? Sekarang, urgen. Bagaimana sebaiknya saya menghabiskan hari ini? Jam ini, menit ini di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin saya kerjakan? Nah itu kehendak dia. Selalu ada priority. Paulus mendorong kita untuk mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dan kita mau ikut pimpinan dia. Saudara-saudara, hidup ini hanya 1 kali. Kita tidak akan kembali lagi setelah mati. Itu sebabnya kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang datang dengan mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Selama waktu masih ada, nanti malam datang mau kerja pun sudah tidak bisa. Selama kita masih diberi hidup, ada kesempatan pakai waktu sebaik-baiknya. Kita semua adalah manusia yang terbatas, itu sebab kita harus belajar prioritas. Apa yang Tuhan inginkan, kerjakan. Apa yang bisa dikerjakan sekarang, artinya saudara, jangan tunggu besok. Saudara Martin Luther di dalam bagian ini saya baca tulisan dia, saudara-saudara. Ini sangat praktikal ya, waktu itu dia menulis, saudara-saudara. Karena dia itu di zaman medieval itu, saudara, dia ikut masuk biara.
Nah di biara itu ada peraturan-peraturan. Doa, aduh jam segini saudara. Kamu harus memupuk jasamu doa-doa. Wah dia sudah kelabakan saudara. 1 hari sampai 5 minggu. Dia sudah numpuk karena kesibukan dia tidak bisa doa. Tuhan tolong saya. Saudara-saudara, dia ingin mendapat kepekaan itu. Ingin mendapat kepekaan, tetapi bukan peraturan saudara. Yang mengikat, oh jam segini saya harus. Jam segini saya harus demi memupuk jasa kepada Tuhan. Tidak. Tetapi dia berkata begini saudara. Sekarang jikalau ada gerakan saya untuk berdoa. Tiba-tiba saya ingat kerjaan rumah tangga belum selesai. Lalu saya harus cuci dulu. Saudara cuci baju dulu. Saya harus menyiapkan teh dulu saudara-saudara. Akhirnya saya tidak pernah berdoa hari itu. Apa saudara yang mau disampaikan oleh Martin Luther ini? Kalau ada gerakan sekarang, kerjain sekarang. Jangan tunda hal-hal yang kerohanian. Saudara, waktu tidak bisa diputar kembali. Apa yang harus dikerjakan sekarang, kerjakan. Jangan ditunda. Yang berdosa, tinggalkan dosa. Yang jauh dari Tuhan, kembali. Yang belum melayani Tuhan, layanilah dia. Kita tidak pernah tahu, saudara, hidup di dunia berapa lama lagi. Tetapi tanyalah masing-masing, waktu saya kembali ketemu Tuhan, apa yang saya bisa persembahkan? Saudara, kita sering kata, oh saya nggak ada waktu. Saudara, saya tidak ada waktu. Sebenarnya tujuan kita bukan ingin punya lebih banyak waktu, saudara. Bukan itu tujuannya. Tapi kita harus belajar bagaimana memakai waktu yang ada dengan bijak. Yaitu dengan berkata tidak kepada pemborosan waktu. Nah, saudara-saudara. Dan mulai belajar mengatur waktu, prioritas kepada kehendak Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Poin keduanya sebagai saksi Tuhan, saudara-saudara. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Sebagai saksi Tuhan, selain kamu harus mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mengerti kehendak Tuhan dan menjalankannya, kamu juga harus dipenuhi Roh Kudus. Di sini Paulus mengontraskan antara orang mabuk dengan orang yang dipenuhi roh. Saudara, di ayat 18 itu, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi penuhlah dengan roh. Saudara, ini bukan artinya kamu tidak boleh minum wine, kamu tidak boleh minum bir, saudara-saudara. Tetapi kamu jangan mabuk oleh minuman itu. Itu yang tidak boleh. Saudara-saudara, jangan kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi penuhlah dengan roh. Jadi dia kontraskan, saudara. Harus ada kontrolnya. Orang mabuk tidak punya kontrol. Tapi kamu penuh dengan roh, kamu tahu bagaimana mengontrol waktu di dalam hidupmu. Saudara-saudara, orang-orang bodoh mencari kesenangannya lewat kumpul-kumpul, minum alkohol, ketawa-ketawa, canda, guyon-guyon, cabul. Orang dunia mendapat kesenangan melalui gaya hidup itu. Mabuk-mabuk, foya-foya. Tetapi kamu adalah saksi Kristus. Kamu harus hidup dipenuhi roh. Saudara, dipenuhi roh ini bukan artinya dibaptis oleh Roh Kudus. Lalu tandanya saudara kita bisa berbicara dengan bahasa roh. Itu kesalahan belaka. Baptisan Roh Kudus itu mengacu kepada pekerjaan roh di dalam melahirkan kita kembali. Mempersatukan kita dengan Kristus, memasukkan kita ke dalam tubuh Kristus yang kudus dan am itu. Satu kali. Itu tepat disebut baptisan, saudara-saudara. Karena baptisan itu adalah sakramen yang menandakan awalnya dari hidup Kristen. Itu adalah satu yang terjadi kepada setiap orang Kristen. Dan tidak perlu dipaksakan. Kamu harus punya bahasa roh kalau sudah dibaptis Roh Kudus. Itu kesalahan, tidak mengerti firman Tuhan sama sekali. Tetapi dipenuhi roh. Itu berbeda dengan baptisan roh ketika saudara diselamatkan. Dipenuhi roh itu terjadi terus-menerus di dalam hidup kita. Sesuatu yang didesak kepada orang Kristen. Sesuatu yang seperti saudara Nabi itu berkata, aku tidak mau mengabarkan firman itu. Tetapi ada seperti api yang membakar di hatiku. Sehingga aku kabarkan firman itu.
Saudara-saudara, ada sesuatu yang didesak dari hatinya. Untuk berbuat untuk Tuhan. Untuk bekerja untuk Tuhan, saudara. Dia sendiri tidak mau, dia reluctant. Tetapi roh yang mendesak dia. Sehingga timbul kerelaan. Bukan kepaksaan, saudara. Tapi timbul kerelaan. Ada sukacita di dalam hatinya. Saudara-saudara, ini sesuatu yang didesak. Ini tidak ada hubungan dengan karunia bahasa lidah. Tetapi ini menyatakan bahwa orang dipenuhi roh, keberadaan kita seluruhnya di bawah kendali dan pimpinan Roh Kudus. Bukan seperti orang mabok yang tidak ada kendalinya, saudara, ngomong asal-asalan gitu. Tidak ngerti dia ngomong apa. Tetapi orang dipenuhi roh justru saudara di bawah pimpinan Roh Kudus. Under his control. Sehingga pikiran dan hidup orang ini fokusnya kepada Kristus. Itu saudara. Roh Kudus tidak pernah memuliakan dirinya sendiri. Dia tidak pernah memanggil kita untuk memuliakan diri kita dan memuliakan dia. Tidak pernah. Roh Kudus selalu memenuhi seseorang untuk mengagungkan, memuliakan Kristus. Di dalam Kisah Rasul, saudara, ada pengalaman saat orang-orang sudah berkumpul dan mereka dipenuhi oleh roh. Dan mereka semua bersaksi tentang Kristus. Tentang apa yang Kristus sudah kerjakan. Ini dipenuhi dengan roh. Nah saudara, di dalam bagian ini Paulus memberikan kita daftar seorang saksi Kristus yang dipenuhi roh. Yaitu yang pertama di ayat 19. Orang ini saudara berkata-kata seorang kepada yang lain di dalam mazmur, di dalam kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Mereka bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Itu orang yang dipenuhi roh. Orang Kristen yang sudah diselamatkan harus bersuka cita atas keselamatannya dengan menyanyi. Saudara-saudara, saya membaca tulisan Luther di dalam hal ini. Orang yang tidak mau nyanyi, maksudnya di dalam hatinya itu tidak ada desakan keluar, saudara, untuk mengagungkan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan lidahnya. Dengan mulutnya menyanyi pujian itu. Bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Ya saudara. Maka dia tidak layak disebut orang Kristen. Mungkin dia sama dengan orang tidak percaya. Saudara-saudara. Ekspresinya. Kita diajar setiap kali memuji Tuhan setiap minggu di gereja. Orang Kristen berkumpul bukan untuk cari kesenangan kedagingan, mabok-mabok seperti orang dunia. Tetapi mereka menyanyi bersama. Oh, indah sekali, saudara. Itu sebab nyanyian itu adalah salah satu elemen yang paling penting di dalam ibadah orang Kristen. Saudara. Hari ini saya tidak membahas musik dengan mendetil karena ini bukan seminar musik. Tetapi di sini rangkumannya adalah kita yang sudah diselamatkan harus menyanyi, memuji Tuhan. Dengan lagu-lagu yang sudah diinspirasi oleh Roh Kudus kepada para komponis. Di dalam gereja kita tidak menyanyi spontan keluar dari hati, saudara. Kita menyanyikan apa yang sudah ditulis. Sehingga ada keteraturan, ada kontrol. Paulus berkata bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini hati ini penting. Saudara, artinya di dalam menyanyi dan memuji itu hati itu penting. Ini menyatakan lagu dengan karakter Kristen. Lagu-lagu dengan karakter Kristen. Melodinya yang indah, saudara. Yang sederhana, yang menyentuh hati. Dan teks dan melodi itu cocok karena Tuhan yang memberikannya. Saudara, Luther berkata orang yang sudah diselamatkan Tuhan harus menyanyi sebagai ekspresi ucapan syukur dia kepada Tuhan. Itu ekspresi hatinya yang natural. Nah saudara, di dalam hal ini paling tidak kita bisa melihat beberapa prinsip di dalam nyanyian jemaat. Congregational singing. Bukan kor, bukan solo, bukan kuartet, bukan trio, bukan. Tetapi nyanyian bersama sebagai jemaat. Paling tidak kita bisa melihat beberapa prinsipnya. Pertama saudara adalah gabungan teks dengan melodi. Setiap lagu itu terdiri begitu. Kecuali lagu instrumental, saudara. Nyanyian vokal itu ada, saudara, teksnya, ada melodinya. Fungsi melodi
itu kata Calvin, saudara, itu membantu teks firman Tuhan masuk ke dalam hati manusia. Itu melodi itu dari surga, saudara. Ya, tetapi jangan salah. Karena justru melodi itu dari surga dan dunia ini hari-hari ini adalah jahat. Kadang-kadang orang yang diganggu oleh setan itu, saudara, memakai melodi untuk kepentingannya sendiri. Membangkitkan nafsu kedagingan. Jangan memakai melodi seperti itu di dalam gereja. Yang membangkitkan nafsu kedaginganmu. Banyak musik-musik seperti itu, saudara. Tetapi musik dengan karakter surgawi. Karena melodi itu, saudara, ciptaan Tuhan yang indah. Itu melodi itu Calvin bilang seperti corong. Kamu kalau masukin air, saudara-saudara, pakai corong. Masuk ke dalam gelas. Airnya itu firman Tuhan. Corongnya itu melodi. Masuk ke gelas itu hati manusia. Jelek. Saudara, saya kadang berpikir ya, saudara. Musik itu bukan soal kompleks atau sederhana. Kadang seorang menyanyikan lagu begitu indah. Ya. Kita bisa mencucur air mata, saudara. Lagu Amazing Grace, lagu seperti tadi dinyanyi. Saya sudah cukup. Saya tidak merasa harus naik ke atas mimbar berkhotbah. He preached the word already. Itu keyakinan orang-orang reformator semua, saudara. Penyanyi itu mereka memberitakan firman lebih kuat daripada pengkhotbah. Because they use melody from the Lord. Sehingga menancap di hati manusia. Saudara-saudara. Agustinus berkata begini sebaliknya, saudara. Karena para reformator waktu itu sangat ketakutan bagaimana kalau melodi ini disalahgunakan. Itu sebab Agustinus, saudara, berkata begini. Jikalau kita menyanyi dan hati kita digerakkan bukan oleh teks firman Tuhan itu, tetapi oleh melodinya, maka saya sudah berdosa kepada Tuhan. Lebih baik tidak menyanyi sama sekali. Nah, tentunya ini harus diresepsi, jangan salah resepsi, saudara. Wah, kalau begitu saya tidak mau dengar musik instrumental sama sekali. Tidak, saudara-saudara. Ya, melodi itu ada keindahannya sendiri. Semua bapak-bapak gereja seperti ini karena konteks hidup mereka. Ya, waktu itu, saudara-saudara. Sehingga sampai kepada zaman reformator, Zwingli menolak sama sekali nyanyian di dalam gereja. Tapi Calvin masih memperbolehkan tanpa iringan. Tetapi Luther yang justru membebaskannya. Ini kita bisa seperti ini. Itu jasa Martin Luther. Bisa ada piano di situ, kadang ada pemain biola, pemain gitar, saudara-saudara. Itu Martin Luther. Jasanya dia yang memperjuangkan. Because this is the creation of God. The beautiful creation of God. Saudara-saudara, harus dipakai yang benar, itu sebabnya. Nah, saudara-saudara. Kita meresepsi Agustinus tadi. Jikalau saya digerakkan oleh melodinya, bukan oleh teksnya, saya sudah berdosa kepada Tuhan. Lebih baik saya tidak nyanyi sama sekali. Berarti, saudara, kita harus tahu apa yang paling penting di dalam satu himne. Lagu puji-pujian, kidung itu. Itu adalah teks firman Tuhan yang dinyanyikan. Saudara-saudara. Itu sebabnya saya berkata sekali lagi, saudara. Di dalam satu ibadah gereja, jikalau ada kor, ada ensemble, kita harus dahulukan kor. Kita harus dahulukan nyanyian pujian. Karena mereka melantunkan firman. Yang bisa dimengerti oleh jemaat dan membangun jemaat. Saudara-saudara, itu yang membangun. Teks firman Tuhan. Itu sebab menuju poin kedua, saudara. Menyanyi tidak boleh mengambil posisi firman Tuhan. Paulus berkata bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, itu bukan maksudnya terus-menerus menyanyi di dalam ibadah. Jadi kita bicara congregational singing ya, saudara. Sampai porsi nyanyian itu mengambil porsi firman Tuhan. Kebaktian 1 jam, nyanyinya 50 menit. Saudara. Akhirnya sudah kecapean semua, saudara. Rasio tidak bekerja dengan baik. Lalu kekuatan mendengar, mencerna firman sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya tidak ada kebaktian boleh fokus hanya kepada nyanyian. Nah, ini jadi ada keseimbangannya, saudara, antara dua ini. Di dalam ibadah harus ada pemberitaan firman Tuhan. Dan pemberitaan firman itu menjadi yang utama di dalam ibadah. Jikalau kita mengadakan satu festival himne, harus ada penjelasan firman Tuhan di dalamnya. Karena firman itulah yang membangun. Yang ketiga, saudara, nasihat Paulus, bersoraklah itu.
Jangan ditafsirkan berarti harus tepuk tangan. Saudara-saudara, joget-joget. Saudara, kita tidak pernah anti tepuk tangan. Ya, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah tindakan itu sungguh-sungguh keluar dari hati yang dipenuhi roh? That's the question. Yang membawa pujian kepada Kristus. Atau dari nafsu kedagingan kita, saudara. Jikalau kita dipenuhi roh, lalu spontan kita tepuk tangan untuk Kristus Yesus. Amin, saudara. Itu satu jemaat, kalau roh sudah melawat mereka. Mereka semua menepuk tangan pujian kepada Kristus. Amin. Saya percaya itu terjadi. Saudara-saudara, tetapi kalau dengan tepuk tangan justru kita ingin gerakan hati kita di dalam. Semangatin orang lain. Ayo saudara-saudara. Bantuan tepuk tangan. Ini yang salah. Yang keempat, saudara-saudara. Di dalam nyanyian jemaat ada penguasaan diri. Di dalam konteks nyanyi bersama sebagai jemaat. Karena dipenuhi roh. Maka ada penguasaan diri. Itu salah satu daripada buah roh. Itu sebabnya setiap jemaat harus mengontrol dirinya. Khususnya di dalam volume, durasi. Kapan harus berhenti, kapan harus menyanyi. Saudara-saudara, sehingga dia tidak tergoda menonjolkan suaranya yang bagus. Tetapi ketika bernyanyi sebagai jemaat, suara kita semua bergabung menjadi satu. Harmonis, menjadi pujian kepada Tuhan. Sama waktunya, sama kata-katanya, sama melodinya. Ini keindahan luar biasa, saudara-saudara. Menjadi satu persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Yang kelima, tidak ada profesionalisme di dalam congregational singing. Saudara harus membedakan antara menyanyi dengan kor, sebagai kor, atau apalagi solois, saudara. Ya, dengan menyanyi sebagai jemaat. Menyanyi di kor, itu harus ada audisinya. Saudara-saudara, untuk menentukan kualitas suara daripada anggota-anggota itu. Tetapi dalam nyanyian jemaat, semua yang menyanyi dengan hatinya diterima oleh Tuhan. Amin, saudara. Inilah Tuhan yang adil seperti ini. Saudara-saudara, saya kadang-kadang, saudara, saya waktu melatih kor, saya terus terang, saudara, saya sempat mencucur air mata. Karena ternyata banyak daripada anak-anak yang tidak bisa cium nadanya. Ada tunanada, saudara. Kenapa Tuhan orang Kristen diberikan tunanada? Tunanada itu lain dengan orang fales ya saudara-saudara, lain. Orang fales bisa dilatih, jadi bisa. Tapi orang tunanada tidak bisa. Saudara ribuan kali pencet di piano, dia nyanyi, beda terus. Tidak bisa dia tangkap. Kenapa Tuhan? Saya merasa engkau tidak adil. Saya ajar orang ini 2 tahun secara khusus. Tidak bisa. Saya baru mengerti, saudara. Di dalam nyanyian jemaat, Tuhan menerima setiap persembahan nyanyian yang keluar dari hati orang-orang yang sudah ditebus darah Kristus. Itu keadilan Tuhan. Memang mereka bukan bagiannya di dalam kur. Pelayanan di gereja sudah tidak tentu harus kur. Saudara-saudara. Memang mereka bukan dipanggil untuk menyanyi sebagai bagian dari kur. Daud memilih di dalam orang-orang Lewi yang pandai menyanyi. Saudara. Tetapi semua nyanyian jemaat itu yang keluar dari hati diterima oleh Tuhan. Tidak peduli suaranya fals. Semua menyanyi sebagai ekspresi hatinya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Pujian-pujian keluar dari hatinya. Tetapi ini dengan penguasaan diri saudara selalu harus ada. Itu sebabnya saudara jangan sekali-kali ya saudara-saudara. Kalau di sebelahmu menyanyi falos begini-begini. Jangan saudara. Biarin saja. Kenapa harus falos langsung lihat-lihat begini saudara. Sepertinya saudara merasa terganggu sekali. No. Saudara-saudara kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Dia menerima pujian kita. Saudara harus membedakan. Pujian di depan, persembahan dengan pujian jemaat. Yang terakhir, yang paling penting, semua nyanyian harus berfokus kepada Kristus Yesus. Karena orang ini adalah orang yang dipenuhi roh,
Itu sebab kemuliaan harus bagi Kristus. Dia bersaksi bagi Kristus. Siapapun yang dipenuhi oleh Roh pasti memuji Kristus, saudara. Roh Kudus tidak pernah menarik perhatian orang kepada dirinya, tetapi selalu kepada Kristus. Paulus berkata, siapa yang dipenuhi Roh, dia akan menyanyi pujian dengan segenap hatinya bagi Kristus. Marilah kita menyanyi lebih sungguh untuk Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Karena itu tanda bahwa kita benar-benar orang yang sudah diselamatkan, itu tandanya. Dan berapa dalam kesungguhan kita yang dalam bahasa Paulus dengan segenap hatimu itu. Berapa dalam kamu dengan segenap hatimu menyanyi untuk Tuhan, itu tanda kita dipenuhi oleh Roh. Saya yakin banyak di antara saudara pernah mengalami ini, saudara. Ketika di rumah tiba-tiba spontan ingin nyanyi, saudara mencucurkan air mata. Itu Roh memenuhi saudara. Saudara-saudara, dan bagaimana itu ampuhnya jikalau disaksikan kepada jemaat Tuhan. Saudara-saudara, orang Kristen di dalam segala keadaan baik atau buruk kita diajarkan untuk menyanyi memuji Tuhan. Bukan hanya dengan mulut tetapi dengan segenap hati. Kita tidak hanya memuji pada waktu lancar, tetapi kita harus bersiap menjadi saksi Tuhan meskipun di malam yang gelap. Saudara, kita semua tahu hidup Ayub. Ada satu ayat sungguh menggerakkan hati saya, saudara-saudara. Tuhan yang memberiku pujian. Orang sudah sengsara aja luar biasa seperti dia, saudara. Tuhan yang memberiku pujian di tengah malam gelap. Itu sebab orang Kristen yang dipenuhi Roh percaya Tuhan hidup dan sanggup membuat dia menyanyi di tengah malam yang paling gelap. Menyaksikan Tuhan Yesus yang hidup dan menyertai dia. So powerful. Dan menyanyi dengan segenap hati itulah yang akan kita kerjakan dengan sempurna di surga nanti, saudara. Ini selalu ada aspek eskatologisnya. Yohanes di dalam Wahyu itu menulis, saudara, semua orang yang sudah ditebus darah Kristus berkumpul begitu banyaknya berlaksa-laksa. Termasuk kita semua nanti. Yohanes sudah melihat kita itu di surga itu. Mereka bernyanyi nyanyian baru. Menyanyi pujian kepada Kristus yang duduk di atas tahta itu. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Itu bunyi nyanyiannya. Kita semua akan nyanyi itu, saudara. Memuji Kristus yang duduk di atas tahta. Pujian, hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya bagi dia. Amin. Paulus berkata, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Setiap orang Kristen yang dipenuhi Roh harus bernyanyi untuk Kristus yang telah menyelamatkan dia. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus berkata di ayat 20, ucaplah syukur senantiasa. Bukan hanya menyanyi. Ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi Paulus meneruskan perkataannya. Hei kamu orang-orang Kristen, sebagai saksi Kristus yang dipenuhi Roh. Paulus membuat kontras antara orang-orang yang tidak kenal Allah, orang yang tidak kenal Tuhan, saudara, selalu bersungut-sungut. Tetapi orang yang kenal Tuhan dan dipenuhi Roh selalu mengucap syukur. Jadi Paulus itu ada dua, kayak kontraskan. Kamu bukan seperti orang yang mabuk-mabuk itu. Cari kesenangan dunia. Tapi kamu adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kamu menyanyi memuji Tuhan dan mengucap syukur. Saudara, ini mengingatkan kita kepada cara hidup jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul. Mereka berkumpul, mereka bergembira untuk Tuhan. Mereka memuji Tuhan Yesus karena keselamatan yang besar yang dianugerahkan. Bersyukur di dalam hidup baru yang mereka miliki. Itu sebab bersyukurlah dalam segala hal. Karena ucapan syukur tidak pernah lepas dari kesadaran bahwa kita sudah diberi hidup. Kita sudah dipisahkan dari dunia ini. Kita diberikan hidup berkelimpahan di dunia ini. Dia memelihara kita, dia menjaga kita. Dan hidup kekal di surga sudah dijamin. Ini luar biasa, saudara-saudara. Tarikan antara dunia dan tarikan antara surga.
Itu sebab Paulus berkata bersyukurlah senantiasa. Kita diajar untuk belajar mengingat berkat Tuhan setiap hari untuk apapun. Kita diajar bukan hanya bersyukur untuk hal tertentu saja, tetapi untuk segala hal. Berarti termasuk hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan bersyukurlah dalam segala hal, termasuk hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana kita bersyukur di tengah kesulitan, saudara? Di dalam Kisah Rasul, Paulus dan Silas, waktu itu dicatat mereka melayani ke Filipi. Waduh, mereka akhirnya ditangkap, saudara, karena mengabar Injil di situ ditangkap, lalu dipukuli, dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Kakinya dibelenggu lagi, belum cukup. Secara manusia, saudara, ini orang yang sudah melayani Tuhan, pakai waktunya baik-baik, sudah korbankan diri mereka, malah yang didapat sengsara. Wajar jika mereka ngeluh, bersungut-sungut. Kenapa ini terjadi kepada saya, Tuhan? Tetapi pada firman Tuhan berkata pada waktu tengah malam, begitu gelapnya, mereka berdoa dan menyanyikan pujian dan mengucap syukur. Mereka tidak mengeluh. Kenapa ini terjadi kepada saya? Tapi mereka berdoa dan bersyukur di tengah malam yang gelap. Semua di penjara itu kemudian bangun. Itulah, saudara. Itulah rahasianya. Jikalau di tengah kegelapan, di tengah segala kesulitan kita sanggup menyanyi, kita sanggup mengucap syukur, pasti Tuhan pakai menjadi kesaksian. Saudara-saudara, itu rahasianya. Dibangunkan semua orang di penjara oleh Tuhan. Lihatlah hambaku ini berdoa. Mereka tidak takut oleh kesulitan penjara. Di tengah malam yang gelap mereka menyanyikan pujian. Mendengar mereka menyanyi, bersaksi bagi Tuhan. Saudara, kita semua sebagai orang Kristen, justru di tengah kesulitan belajar menyanyi untuk Tuhan. Di tengah kesulitan belajar bersyukur. Engkau punya kehendak bagiku, Tuhan, yang jauh lebih baik. Engkau akan memberikan ini. Aku tahu ujungnya. Kalau engkau menuntun tanganku yang kecil ini. Saudara-saudara, mereka bersyukur Paulus dan Silas menjadi contoh teladan bagi kita. Mengingat Kristus sudah mati bagi mereka. Mereka diberikan anugerah cinta Tuhan yang sudah tiba di hati mereka. Sehingga hatinya meluap dengan ucapan syukur meskipun kaki dibelenggu, pintu penjara ditutup. Hidup seperti tidak ada lagi hari depan. Mereka memuji Tuhan. Dan semua orang di penjara itu diberkati. Saudara-saudara, ada kemungkinan derita, sakit penyakit itu diberikan sebagai ganjaran Tuhan untuk merendahkan diri kita. Lain dengan Paulus dan Silas, saudara. Mungkin itu karena kita sudah mulai jauh dari Tuhan, dan Tuhan mau menjauhkan kita daripada berbuat dosa yang lebih dalam. Firman Tuhan berkata justru Tuhan menghajar anak-anak yang dikasihinya. Selalu bersyukur dalam segala hal. Kita harus bersyukur kalau masih dihajar oleh Tuhan. Karena berarti itu kita anak-anaknya. Jangan sampai meragukan cinta Tuhan. Saudara-saudara. Meskipun kita harus sakit pada awalnya. Tapi kita bukan musuh Tuhan. Kita anak Dia yang dikasihi Dia. Itu sebab Ia menghajar kita. Bersyukurlah di dalam segala hal. Karena apa yang Tuhan kerjakan untuk kita adalah yang terbaik untuk kita. Roma 8:28. Kita tahu kita sebagai orang Kristen bahwa segala hal bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mencintai Tuhan. Segala hal, saudara, yang terjadi untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala hal, tidak ada batasannya. Siapapun yang terpanggil menurut rencananya, bersyukurlah dalam segala hal. Mazmur 119 ayat 71, saudara. Baik bagiku untuk tertindas, sehingga aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Ini kiranya menggerakkan hati kita. Baik bagiku untuk hidup di dalam kesesakan ini, kesulitan ini. Supaya aku makin dekat dengan firman-Mu.
Bersyukurlah selalu dalam segala hal supaya kita selalu belajar percaya kepada Tuhan. Di dalam Kristus Allah membuat kita menjadi anak-anak-Nya. Kita dikasihinya. Bersyukur senantiasa di dalam nama Kristus Yesus. Jangan mengisi hidup dengan sungut-sungut. Lihatlah pengharapan yang Tuhan sediakan bagi anak-anak-Nya. Hati yang dipenuhi roh selalu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan penebus kita yang hidup, Kristus Yesus. Yang ketiga, saudara, terakhir. Sebagai saksi Kristus yang dipenuhi roh, ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Selalu ujungnya Kristus. Saksi Kristus tidak pernah saksi untuk dia, tapi untuk Kristus. Kita berbuat baik bukan untuk diri, tapi untuk Kristus. Semua kebaikan moralitas yang kita kerjakan untuk dirinya sendiri, kebaikan itu tidak mungkin sampai kepada Allah. Karena itu bukan untuk kemuliaan Kristus. Saksi Kristus yang dipenuhi roh selain menyanyi, memuji Kristus, dan mengucap syukur kepada Tuhan, juga yang terakhir, harus saling merendahkan dirinya satu dengan yang lain. Why? Kenapa, saudara? Apa dasarnya kamu harus merendahkan diri? Paulus memberikan di sini. Karena kamu takut akan Kristus. Itu. Segala hal fokusnya harus kepada Kristus. Apa artinya takut akan Kristus, saudara? Pertama, karena kita menghormati Dia. Reverence. Fear of Him. Kita hormat kepada Dia. Kristus adalah Tuhan atas hidup kita. Kristus bukan saja juru selamat yang menyelamatkan saudara tubuh dan jiwa kita. Tetapi Dia juga adalah Tuhan yang memimpin kita. Atas seluruh hidup kita. Itu sebabnya kita merendahkan diri bukan karena persoalan sosial atau moralitas atau teori politik, ekonomi, saudara, apapun itu. Itu semua mengarah kepada diri, untuk kepentingan diri. Tetapi apapun yang kita kerjakan di dunia ini dasarnya adalah hormat kita kepada Kristus. Orang Kristen berbeda dengan orang bukan Kristen, saudara-saudara. Kita melakukan segala hal di dalam takut akan Kristus. Tujuannya itu. Sebagai saksi Kristus kita tidak pernah difokuskan kepada diri. Antroposentris. Ini gambaran seorang kita, saudara-saudara, di dalam hal ini Paulus mengatakan kata ini. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Ini gambarannya seperti seorang prajurit, saudara. Seorang prajurit yang ditaruh di dalam satu kompi, grup dia. Dia tidak berjuang untuk sendiri. Tapi dia berjuang untuk negaranya. Saudara, itu. Rendahkan satu dengan yang lain. Itu ada gambarannya seperti itu. Bukan untuk sendiri. Tapi selalu kepentingan seluruh anggota tubuh Kristus. Ini gambaran yang Paulus gunakan untuk kepentingan gereja. Saudara. Anggota tubuh Kristus. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Berarti harus pikir kepentingan orang lain juga. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, gereja itu adalah tubuh Kristus. Kalau yang satu sakit, yang lain merasakan. Satu sukacita, yang lain merasakan. Mereka harus mengerti bahwa banyak anggota, tapi satu tubuh. Kalau tidak, maka perpecahan terjadi. Karena pikir haknya sendiri. Tapi penuhlah dengan roh. Firman Tuhan memberikan solusinya, saudara. Harus disadari semua manusia adalah orang berdosa. Bagaimana kita bisa merendahkan hati kita di hadapan seorang dengan yang lain, saudara? Satu hal, kita sadar diri orang lemah, sadar diri orang yang berdosa membutuhkan anugerah Tuhan. Cilakalah saudara, sudah jadi orang Kristen tapi tidak pernah merasa diri berdosa. Itu gawat, saudara. Karena pertama, kenalilah dirimu. Itu bukan seperti ajaran psikologi sekuler. Kamu bisa, ada kekuatan di dalam dirimu sendiri. No, firman Tuhan berkata kamu seperti kain kotor. Kebaikan apapun di dalam dirimu seperti kain yang compang-camping. Kamu itu orang berdosa. Tidak ada kemuliaan sama sekali di dalam dirimu. Apa yang kamu miliki yang tidak kamu terima? Semua dari Tuhan. Semua kepintaran kita, kesuksesan kita dari Tuhan. Pengetahuan apapun yang kita miliki,
kita tetap penuh kegagalan. Karena kita berdiri di hadapan Tuhan, saudara. Kita tidak ada apa-apanya. Roh yang membukakan pengertian kita. Paulus ingin kita memperhatikan gereja sebagai tubuh Kristus. Daripada terus memperhatikan untuk kepentingan diri. Itu rendahkan seorang dengan yang lain. Paulus berkata, penuhlah dengan roh, lihatlah kepada Kristus. Karena ini menjadi tanda dari orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dan teladan tertinggi untuk kita adalah dirinya sendiri, saudara. Kristus Yesus yang sendirinya Allah mengosongkan dirinya. Dan bahkan lebih dari itu, saudara. Ia mencuci kaki murid-muridnya termasuk Yudas. Saudara, saya tidak bisa mengerti. Ya, betapa kerendahan hati Kristus itu luar biasa. Kenosis. Dia yang sendirinya Allah, tetapi justru dia menyembunyikan keilahiannya untuk sementara waktu. Dia tidak menyombongkan keilahiannya. Lihatlah, saya Allah. Kamu semua hancur. Semua itu. No. Dia sembunyikan keilahiannya. Bukan hanya itu, saudara. Dia ambil air. Waktu kumpul di ruang atas. Dia membungkuk di depan muridnya. Saudara harus ingat status dia itu apa. Siapa. Kalau kita cuci kaki saudara kita itu masih jauh wajarnya, saudara. Tapi Kristus itu Allah. Dia membungkuk. Ambillah. Cuci. Yohanes menuliskan di dalam pasal 13. Dia mencuci sementara kaki murid-muridnya yang sombong dan arogan itu. Yohanes menulis, sekarang aku Tuhan dan gurumu telah membasuh kakimu. Kamu juga harus saling membasuh kaki. Aku telah memberikan teladan bahwa kamu juga harus melakukan seperti yang telah aku lakukan untuk. Aku berkata kepadamu yang sebenarnya, tidak ada hamba yang lebih besar dari tuannya. Dan tidak ada seorang utusan yang lebih besar dari dia yang mengutusnya. Maksudnya saudara, meskipun dia adalah Allah, kamu memanggil aku Tuhan dan gurumu, tapi aku mencuci kakimu. The greatest example. Ini teladan yang kuberikan kepadamu. Di dalam teladan inilah Yesus mengerjakan sesuatu. Menjadi contoh bagi kita. Merendahkan diri kita satu dengan yang lain. Yang kedua, saudara, takut akan Kristus itu artinya kita punya hati itu takut untuk kecewain dia. Takut akan Kristus. Aduh Tuhan, kalau saya kerjain ini, saya kecewakan kamu atau tidak. Sama seperti seorang anak itu cinta papa ya. Dia meskipun papa tidak ada, dia ingat terus. Kalau saya beli barang ini, papa suka atau tidak. Papa kecewa atau tidak. Saudara-saudara, Kristus yang begitu mencintai kita, kita tidak mau bikin dia sedih. Itu di dalam Filipi 2, 12, 13, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita harus berusaha, saudara, merendahkan diri seorang dengan yang lain. Dengan takut dan gentar. Karena apa, saudara? Karena setiap kita itu harus berdiri di hadapan Tuhan. Untuk dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Di hadapan Tuhan. Apa yang kita bisa katakan di hadapan dia, saudara? Sakeus ketika melihat Yesus. Matanya. Petrus, saudara, ketika melihat Yesus. Apa yang akan kita bicara, saudara? Apakah kita bicara, aku percaya kepadamu Kristus. Aku sudah berdoa. Aku sudah melakukan ini, melakukan itu. Apa yang kita akan katakan di hadapan Kristus Yesus, saudara-saudara? Tuhan melihat Petrus hanya dengan tatapan dia. Lalu Petrus menangis dengan sangat. Dia sadar kondisi dia. Tuhan tidak bicara sama sekali, tapi Petrus menangis terseduh-seduh, saudara, karena sudah mengecewakan Kristus.
3 kali dia menyangkal Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita hidup takut untuk mengecewakan Kristus. Karena kita menghormati Dia. Paulus berkata, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain di dalam takut akan Kristus. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Kepenuhan Roh Kudus menghasilkan kehidupan yang begitu indah, saudara-saudara. Hati penuh ucapan syukur, penuh nyanyian kepada Tuhan. Hati rela merendahkan diri satu dengan yang lain. Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Pakailah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, saya tutup dengan ilustrasi. Ada satu cerita, saudara, tentang iblis dan pengikutnya kumpul rapat, saudara-saudara. Bikin strategi. Bagaimana caranya kita menyerang dunia ini yang sudah mulai mengabarkan Injil. Dan orang-orang sudah mulai mendengarkan kabar keselamatan daripada Tuhan. Saudara-saudara, setan yang pertama, ajudan. Dia maju ke depan. Saya punya rencana yang indah, Tuanku. Setelah saya tiba di dunia dan berhasil mempengaruhi pikiran manusia, saya akan beritahu mereka bahwa surga itu tidak ada. Lalu iblis berkata, aduh, siapa yang mau percaya hal seperti itu? Bodoh kamu. Kitab suci sudah penuh dengan berita pengharapan tentang surga. Melalui dosa yang diampuni darah Kristus, manusia tidak akan percaya sama kamu. Sudah. Setan kedua datang. Saya tahu caranya. Kita beritahu manusia tidak ada neraka. Iblis berkata, tidak ada gunanya. Saudara-saudara, Yesus ketika masih di dunia bicara banyak tentang neraka daripada surga. Manusia sadar di dalam hatinya bahwa dosa mereka akan dihukum di dalam neraka. Mereka butuh Yesus. Ada satu setan paling kecil sudah keluar. Tapi paling pintar. Dia berkata begini, beritahu manusia. Tidak perlu buru-buru. Santai saja. Masih banyak waktu. Wah, ini nasihat paling jitu. Sebarlah. Ganggulah manusia di dunia ini. Sehingga mereka berpikir tidak perlu buru-buru. Masih banyak waktu. Iblis setuju dengan ide ini. Brilliant, saudara-saudara. Paulus berkata hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan berkata hiduplah seperti orang bijak. Yang menggunakan waktu yang ada. Yang singkat, urgen, sebaik-baik. Manfaatkan setiap kesempatan yang datang untuk kemuliaan Tuhan. Orang bijak melihat waktu selalu ada urgensi. Selalu ada desakan. Jangan selalu merasa masih banyak waktu. Kita tidak banyak waktu lagi. Setiap kita pasti akan mati. Apakah kita sudah bersiap bertemu dengan Tuhan? Sebagai saksi Tuhan yang bijak, marilah kita memakai waktu yang singkat ini untuk hal yang berharga. Yang bernilai kekal. Setiap kesempatan yang ada pakai untuk melayani Tuhan. Bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.